Assalamualaikum Pak Sarjeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Nggih, gimana kabar Pak Sarjeni hari ini nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Kabar Ibu gimana juga nih? Alhamdulillah setelah kemarin saya sempat flu Pak, sekarang alhamdulillah kondisi saya sudah baik-baik saja. Bapak hari ini akan melakukan proses coaching nggih? Nggih, benar, Bu. Nggih, jadi begini Pak, sebelum Pak Sarjeni melakukan proses coaching, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh nggih Pak? Nggih, boleh sekali, Bu, dengan senang hati. Nggih. Begini Pak, nanti kan saat Bapak sedang coaching, ini Bapak akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching nggih. Seperti apakah Bapak ini sudah menjalankan alur tirta dengan baik dan sudah dengan sesuai. Kemudian apakah Pak Sarjain ini juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bapak. Dan nanti juga saya akan mendengarkan nih Pak respon dan jawaban dari Koce apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Sarja ini ungkapkan. Kemudian Pak jangan lupa nggih saat prosesnya nanti juga harus sesuai dengan prinsip dari coaching nggih, diantaranya ada kemitraan nggih Pak ya. Kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Begitu nggih Pak Sarja ini? Nggih, Bu. Nggih, mungkin sebelum kita memulai proses observasi hari ini nggih Pak, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan, boleh nggih? Nggih, boleh, Bu, dengan senang hati, Bu. Nggih. Gini, pertanyaan pertama Pak, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, yang ingin saya kembangkan pertama ialah mengenai tentang kehadiran penuh saya terhadap coach saya yang nantinya, terus juga mendengarkan secara aktif, begitu pula dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu, kira-kira nanti. Nggih, baik. Jadi Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi nggih. Nggih, Yang Bu. pertama tadi ada perhatian penuh nggih, kemudian kehadiran penuh maksud saya, kemudian ada mendengarkan secara aktif dan juga Bapak akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut nih Pak, yang mana nih yang lebih spesifik akan Bapak Sarjeni tingkatkan nih Pak? Nggih, Bu. Kira-kira ada 2 sih, Bu, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama ialah mendengarkan dengan aktif, Nggih. yang kedua ialah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang nantinya dapat menjadi pertanyaan pemantik buat coach, sehingga coach dapat menentukan atau menyelesaikan masalah dia sendiri, Bu. Nggih, jadi nanti ada 2 kompetensi nggih yang akan Nggih, Bu. Bapak tingkatkan nggih. Nggih. Yang pertama tadi mendengarkan aktif dan yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Nggih, benar. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian Bapak nih, proses coaching saya ini bisa dikatakan berhasil apabila saya apa ini Pak? Nggih. Yang tentunya, dalam dikatakan berhasil nanti saya bisa mengarahkan coach, menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri dan juga beliau coach tersebut bisa menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Wah, mantap sekali. Jadi tujuan Pak Sarja ini adalah bagaimana Pak Sarja ini bisa menggali atau mengarahkan ya coaching-nya agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, benar sekali, Bu. Nggih, baik, Pak Sarjaini, silahkan Bapak Sarjaini melakukan proses coaching-nya, eee, dengan dilakukan dengan sebaik-baiknya, saya akan ikut ya dalam proses coaching nanti Iya, nggih. Bu. Senang sekali Ibu bisa berhadir dalam pelaksanaan proses coaching, Bu. Nggih, Nggih. sama-sama. Nggih, silakan Pak. Nggih, makasih, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabarnya Pak baik. Gimana kabarnya hari ini juga Pak Sarjeni? Nggih, alhamdulillah kabarnya hari ini baik, Pak. Dengar-dengar Bapak hari ini ada yang ingin dibicarakan nih, Pak. Kira-kira apa ya, Pak? Iya Pak, begini Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Nah, kebetulan nih Pak Herman, waktu kita kayaknya nggak banyak, kira-kira kurang lebih 15-20 menit. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan? Silakan Pak Herman. Begini Pak, di sekolah saya ini tuh saya melihat siswanya itu banyak yang merasa bosan gitu loh Pak pada saat belajar di kelas. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya itu masih ada yang melakukan pembelajaran yang monoton Pak. Mungkin bisa dikata metode ceramah yang dilakukan gurunya, padahal tuh mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah.
Terus di sekolah juga Pak ada lapangan yang luas atau musola yang besar. Nah, ini bisa digunakan seharusnya oleh guru tersebut, tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana yang ada di sekolah. Mereka tetap, fokus saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, Pak. Nah, sehingga siswanya itu ketika belajar kurang tertarik, sangat bosan, ya seperti itu Pak tanggapan-tanggapannya. Oh ya, mungkin masuk Pak Herman ya, kira-kira di sekolah Pak Herman itu masih banyak guru yang tidak melakukan proses pembelajaran secara bervariatif. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Ya, betul sekali Iya. Pak Sarjeni. Pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu saja yang dilakukan oleh guru. Setelah saya tanya kepada siswa, ya memang seperti itu jawabannya dari siswa. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Oke. Nah, baik Pak. Kira-kira kita sudah ngobrol nih Pak. Apa yang diharapkan Bapak dari obrolan kita hari ini Pak? Saya ingin Pak adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan dari cara pembelajaran seperti dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif. Kemudian guru-guru bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah Pak. Oh, iya. Jadi Pak Herman ingin guru-guru itu berubah dalam mengajarnya Pak ya? Ya Pak, biar ada perubahan gitu Pak. Oke. Nah, menurut Pak Herman, kira-kira perubahan seperti apa ini yang diharapkan nih? Perubahan sih Pak pastinya ingin ke arah yang lebih baik Pak ya. Seperti dengan menggunakan berbagai metode yang seperti itu tadi saya sampaikan, model bervariasi yang dilakukan oleh guru, kemudian memanfaatkan media atau sarana yang ada di sekolah, karena sudah disediakan oleh sekolah Pak, tapi kurang dimanfaatkan oleh guru. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Herman ya harapannya. Nah, sekarang Pak Herman nih, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, situasi sekarang guru-guru yang ada di sekolah Pak Herman sekarang berada di angka berapa Pak Herman? Mungkin untuk saat ini Pak ya, Pak Sarjeni levelnya masih di angka 5 karena ya itu Pak yang tadi saya bilang masih ada beberapa guru yang belum memanfaatkan teknologi kalau mengajar seperti menggunakan biasa PowerPoint pada saat mengajar. Walaupun sih kenyataannya ada beberapa guru yang sudah menggunakan eh, media tersebut, tetapi sebagian besar juga memang masih ada aja belajarnya ya gitu-gitu aja, yang kayak metode ceramah aja. Kepinginnya sih Pak, saya sih maunya naik nanti di level angka 8. Ada banyak guru yang juga sebenarnya di situ sangat sudah antusiasnya Pak luar biasa, tapi mereka bingung memulainya dengan seperti apa atau cara apa Pak. Ya, baik Pak Herman. Situasi skala sekarang di sekolah Bapak rekan-rekan 5 ya Pak ya, pengennya ke angka 8. Langkah-langkah apa nih yang ingin Pak Herman lakukan untuk teman-teman dari 8 itu? Mana? Pertama, saya melakukan lupa diskusi bersama rekan-rekan guru. Kemudian saya akan melakukan pendampingan juga atau mentoring seperti itu, Pak. Oke. Nah, kira-kira Pak Herman ada strategi apa nih kira-kira? Kalau strateginya sih Pak, mungkin cukup skala yang besar yang saya bisa lakukan. Yang pertama tadi bisa melakukan pelatihan atau workshop yang agar ya bisa ngena aja Pak gitu terkait permasalahan ke guru-gurunya. Iya. Nah, tadi Pak Herman bilang katanya workshop. Kira-kira ini kapan Pak Herman akan lakukan? Saya Pak, mungkin saya lakukan nantinya ya persiapan sudah 1 minggu ke depannya saya akan lakukan. Kemudian kalau dari anunya Pak, saya mungkin ke mentoring dulu yang lebih prefernya di situ. Karena kalau yang mentor ini memang nanti sasarannya yang untuk perubahan ke guru. Jadi kalau yang pelatihan yang tadi saya maksud juga itu memang nanti sasarannya karena tuntutan aja dari sekolah, bukan karena berdasar kemauan dari gurunya. Nah, saya pinginnya itu melakukan mentoring ini yang memang benar-benar mau melakukan perubahan, Pak.
Baik Pak Herman. Nah, sekarang Pak Herman, kan untuk melakukan pelaksanaan monitoring tadi, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Herman? Oke Pak, di sini saya punya teman yang ahli IT sesuai dengan di bidangnya, ya mungkin nanti itu bisa membantu saya melakukan mentoring tersebut, sehingga nantinya sasarannya ke guru itu lebih tepat, lebih baik Pak. Nah, sekarang Pak Herman kita sudah berada di ujung percakapan kita nih Pak. Kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita ini Pak? Banyak sih Pak yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak. Yang pertama itu saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara saya memberikan nanti perubahan di sekolah, khususnya kepada tadi rekan-rekan guru. Kemudian langkah-langkahnya saya nanti akan lakukan itu ya dengan cara tadi mentoring kepada gurunya. Untuk saat ini ya seperti itu Pak yang saya ingin lakukan ke depannya. Wah, luar biasa sekali nih Pak Herman. Saya tidak sabar lagi nih ngobrol sama Pak Herman. Nanti perubahan rekan-rekan sejauh di sekolah seperti apa ya? Jadi Pak, terima kasih juga atas kesempatannya, waktunya Pak Sarjeni yang bisa meluangkan waktu untuk hari ini kepada saya, sehingga saya bisa menceritakan permasalahan saya kepada Pak Sarjeni dan nantinya bisa memberikan atau menemukan solusinya Pak. Nggih, terima kasih Bapak ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjeni. Nggih. Nggih, gimana, Pak Sarjeni tadi hasil dari proses coaching-nya, apakah sudah berjalan dengan lancar? Nggih, alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar dan baik juga. Nah, nggih, alhamdulillah. Nah, setelah Bapak melakukan proses coaching tadi bersama coaching-nya, ada sedikit pertanyaan nih Pak yang mau saya tanyakan ke Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama nih, Bapak kan apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak Sarjeni capai? Oke, Bu. Selama melakukan proses coaching, Mhm, saya sudah menerapkannya sesuai dengan alur Tirta, Bu. nggih, Jadi yang pertama ialah saya sudah merancang tujuan, mengidentifikasi masalah, aksi nyata, dan mhm, tanggung jawab si coach. Dari nggih. kegiatan tersebut, coach akhirnya dapat mengembangkan potensinya yang ada dalam dirinya sehingga coach dapat menyelesaikan masalah tersebut secara sendiri juga, Bu. Nggih, baik Bapak Sarjeni. Bapak sudah berhasil nggih sesuai dengan proses alur Tirta, proses coaching-nya tadi, sesuai dengan apa yang tadi saya amati nggih Pak ya. Ada beberapa catatan nih Pak yang sudah saya, catat dan akan saya sampaikan ke Bapak. Mmm, saya tadi sudah melihat bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta nggih. Kemudian Bapak itu, saat proses coaching-nya Mhm. Bapak lakukan dengan kegiatan yang hangat sekali, sehingga Pak Herman tadi, terbuka gitu sama Bapak, dibuktikan dengan jawaban-jawaban Pak Herman yang saya dengar tadi sangat panjang dan sangat terbuka tuh. Berarti kan Bapak ini, berhasil nggih, menjalankan alurnya nih sesuai dengan alur Tirta. Nah kemudian, Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahannya nih, apa sih permasalahan yang dihadapi Pak Herman, kemudian Pak Herman sudah menjawab, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan Pak Herman nih untuk mencari solusi dan rencana aksi atas apa nih yang harus dilakukan dari permasalahan ini. Nah, kemudian juga saya lihat Bapak Sarjeni juga sudah bisa nih menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Pak Herman. Oke. Itu yang saya lihat, Pak. Kemudian Pak, Bapak juga sudah sangat fokus ya terhadap Koce. Saya lihat juga Bapak itu kehadirannya sudah penuh nggih, Pak. Oke. Ya penuh sekali Pak Sarjeni, perhatian sekali dengan Pak Herman, fokus Bapak itu memang tertuju pada Pak Herman. Ya bagus sekali Pak Sarjeni. Kemudian, Bapak juga sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih. Oke, Bu. Ya, sesuai dengan kata kunci yang sudah Mhm. disampaikan oleh Pak Herman. Luar biasa sekali Bapak Sarjeni, proses coaching-nya hari ini, mudah-mudahan Bapak bisa sukses selalu. Nggih, Satu lagi boleh nggih, Pak? nggih, boleh sekali, Bu. Nggih. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa nih lagi yang ingin Bapak tingkatkan setelah proses coaching hari ini, Pak? Nggih, tentunya yang ingin saya tingkatkan itu saya akan lebih memahami, menghayati, Mhm. dan mendalami alur Tirta. Dan juga saya akan terus berlatih, berlatih, dan berlatih agar proses coaching ini akan lebih baik lagi, Bu. Nggih, baik. Jadi, ke Bapak masih ingin ya, Pak, ya, berlatih 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 untuk meningkatkan, kompetensi Bapak ya dalam bidang coaching ini nggih, Pak, ya? Nggih, benar sekali. Nggih. Selanjutnya, eee
Bapak pokoknya sudah luar biasa sekali pada kegiatan hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi nih dengan saya. Nggih. Nggih, sukses selalu Pak Amin. Sarjeni. Saya tunggu nih cerita-cerita berikutnya, keluh kesah berikutnya. Nggih, terima kasih atas kesempatannya. Nggih, Kita Bu. akhiri nggih Pak Sarjeni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Nggih.